dalam konsep negara hukum karena keduanya saling menguatkan untuk memisahkan kekuasaan juga melindungi hak warga negaranya. Khususnya negara berkembang seperti di Indonesia menunjukkan adanya peralihan dari sistem berorientasi pada kekuasaan menuju sistem yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai kesepakatan kesamaan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam menjalankan kewenangannya agar tidak sewenang-wenang. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 menegaskan komitmen negara untuk menjunjung hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya ada peran Konstitusi Indonesia dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Yang pertama, konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara. UUD 1945 menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan negara dan warga negara, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Yang ketiga, penguatan perlindungan HAM melalui amandemen UUD 1945. Amandemen ini memperjelas dan memperluas jaminan HAM agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan demokrasi. Yang keempat, pasal 28A sampai 28J sebagai dasar konstitusional HAM. Pasal-pasal ini mengatur berbagai hak dasar, mulai dari hak hidup, kebebasan beragama, dan hingga hak kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi HAM. Selanjutnya ada prinsip negara hukum dalam perlindungan HAM. Yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, supremasi hukum sebagai prinsip utama. Maksudnya tidak ada individu atau pejabat negara yang berada di atas hukum, sehingga hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Yang keempat, pengakuan dan perlindungan HAM sebagai unsur negara hukum. Di sini ada kendala dan tantangan implementasi perlindungan HAM. Yang pertama, lemahnya efektivitas penegakan hukum. Aparat penegakan hukum belum sepenuhnya profesional dan independen sehingga menjadi HAM masih terjadi. Dan yang kedua, intervensi kepentingan politik dalam proses hukum. Penegakan hukum sering dipengaruhi kepentingan politik sehingga tidak berjalan objektif dan adil. Oke, selanjutnya yang ketiga, praktik korupsi dan impunitas pejabat negara. Pelaku pelanggaran HAM terutama yang memiliki kekuasaan gerak tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Dan yang keempat, terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat tertinggal. Kelompok miskin dalam masyarakat terpencil sulit memperoleh perlindungan hukum. Oke. Dan yang kelima, rendahnya kesadaran dan pemahaman HAM di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oke. Di sini ada upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pembentukan dan penguatan Komnas HAM, yaitu meningkatkan peran dan kewenangan Komnas HAM serta pengadilan HAM. Yang kedua, pembentukan pengadilan HAM, yaitu aparat harus bekerja independen, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dan yang ketiga, penyusunan dan penguatan instrumen hukum HAM, yaitu peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan perkembangan HAM. Yang keempat, pelaksanaan rencana aksi nasional HAM atau RANHAM, yaitu edukasi HAM penting agar masyarakat sadar dan berani memperjuangkan haknya. Dan yang kelima, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakatnya terhadap HAM. Di situ dijelaskan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM. Dasar tahun 1945 menjadi dasar utama dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia melalui pengaturan hak-hak yang fundamental warga negara secara normatif. Kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia
tetap. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap HAM dan kemudian demokrasi politik dan rendahnya kesadaran masyarakat, personalitas aparat dan penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat agar perlindungan HAM dapat